Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Sebelum mulai, Mimin akan ingatkan kalau Mimin akan update cepat serial Mieruko-chan season kedua ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah, pada episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan kondisi Hana yang sedang sakit dan diikuti oleh hantu air. Namun, di tengah sakitnya Hana dibantu oleh ketiga roh kuil sekaligus. Ketiga roh kuil itu menuju ke arah Hana. Apa maksudnya? Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke cerita. Episode ke-7 ini berjudul Kata-kata Sederhana Berkesan Selamanya. Panel dibuka dengan memperlihatkan Julia yang sedang memperhatikan foto 3 serangkainya. Sejak saat setelah pulang dari rumah Hana, Julia selalu mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Miko. Karena Julia adalah anak yang sebelumnya tidak memiliki teman, hubungan pertemanannya dengan Miko dan Hana terasa sangatlah spesial. Dan hal itu juga yang membuat Julia berambisi untuk menjadi lebih kuat lagi agar dia bisa bertarung bersama-sama. Nah, di tengah-tengah kegalauannya, tiba-tiba Julia mendapatkan pesan undangan untuk menghadiri tur tempat angker yang dikelola oleh Shindou Rom. Panel lalu berpindah kepada Shindou. Salam semua peserta Sindrom Enigma. Aku pemandu kalian, Shindou Rom. Sapa Shindou. Di sana terlihat juga beberapa peserta tur. Begitu juga dengan Julia. Julia ikut dengan setelan serba tertutup. Julia mengikuti acara tersebut karena dia pernah menonton kemampuan Shindou di YouTube. Dan hal itu bukanlah tipuan di mata Julia. Julia berharap jika Shindou mampu membantunya berlatih agar dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Di sana, Julia berpakaian layaknya tokoh game Little Nightmares. Namun, pakaiannya itu malah membuatnya menjadi kesulitan untuk berjalan. Panel lalu berpindah. Terlihat Shindou yang sedang menjelaskan lokasi angker yang bernama Kolam Kodok Kuak-Kuak. Menurut Shindou, dahulu ada seorang gadis yang patah hati yang bunuh diri dengan cara melompat ke kolam itu. Dan rohnya gentayangan di sana. Itu adalah kolam terkutuk yang bahkan dijauhi oleh warga lokal, tambah Shindou. Shindou lalu bertanya, apa semuanya baik-baik saja? Apa ada orang yang cukup sensitif sampai bisa merasakan sesuatu? Nah, beberapa peserta tur mengacungkan tangannya. Benar, aku juga merasa agak merinding, ucap salah seorang peserta. Aku bisa mendengar perempuan menangis, timpal salah seorang lainnya. Namun, di sini sepertinya Julia menyadari sesuatu. Bicara apa orang-orang ini? Aku tidak merasakan apapun, gumam Julia. Tenang, aku membawa benda spesial yang bisa menangkal roh jahat. Ini dia, garam. Ini berisikan kekuatan. Sebotol garam ini berisi energi akan melindungi kalian dari roh jahat, lanjut Shindou. Biasanya, aku jual seharga 10.000 yen. Tapi hari ini aku berikan harga khusus member saja. Hanya dengan 8.000 yen, kalian bisa memilikinya. Nah, dari sini, Julia malah semakin curiga dan menganggap Shindou hanyalah sebagai penipu ulung. Namun, Julia ragu dengan pendapatnya karena dia menyaksikan video YouTube Shindou asli tanpa rekayasa. Lalu panel berpindah. Rombongan tur Shindou kini tiba di sebuah tempat baru yang Shindou katakan sebagai rumah angker. Seorang ayah membunuh keluarganya, kemudian dia bunuh diri. Dan konon, arwahnya gentayangan, ucap Shindou. Sebagian besar peserta tur mengatakan kalau mereka melihat penampakan di sana dan juga merasakan aura yang sangat mengerikan. Tapi berbeda dengan Julia. Julia melihat rumah sebelahnya yang memiliki jumlah roh yang sangat banyak. Shindou lalu menjelaskan, jika kalian masuk ke rumah itu, rumornya kalian akan terkena kutukan. Tapi tak perlu takut, ada jimat yang penuh energi. Selama kalian membawa ini, kalian akan aman. Di sana, kecurigaan Julia semakin menguat. Karena Julia tidak merasakan apapun dari rumah yang ditunjukkan oleh Shindou. Dan juga,
Julia berpikir kenapa tidak ada orang yang bisa merasakan aura dari rumah sebelahnya tersebut. Dengan begitu, Julia berpikir bahwa semua yang ada di sini adalah palsu. Dan karena orang-orang seperti mereka lah, hidup Julia jadi hancur. Lalu, tur menuju pemberhentian terakhir. Namanya Ngarai Terkutuk. Di sana, Shindou menjelaskan bahwa mayat wanita yang dibunuh dibuang di tempat itu. Rohnya mengetayangi tempat ini dan mencari pembunuhnya. Di sini, Julia udah semakin jijik dan tidak percaya kepada Shindou. Menurut Julia, mungkin saja video yang di YouTube itu palsu dan Shindou hanya menipu yang memanfaatkan orang lain. Nah, di tengah rasa jijiknya Julia kepada Shindou, Julia memperhatikan gelang yang dibelinya dari Godmother. Gelang itu tiba-tiba saja terputus dan mengagetkan Julia, sehingga membuat Julia hampir terjatuh ke sungai. Beruntung, di sana ada Shindou yang menyelamatkannya. Karena Shindou juga menyadari kalau di situ ada roh yang mengganggu, Shindou melemparkan batu energinya ke dekat Julia. Dan secara tidak terduga, batu energi yang dilemparkan Shindou langsung terbelah menjadi dua. Dan itu artinya kekuatan rohnya sangatlah kuat. Melihat itu, Shindou langsung tergesa-gesa membawa Julia untuk pergi dari tempat tersebut. Panel kini berpindah. Tur tempat angker yang dikelola Shindou akhirnya selesai. Namun, di akhir tur Shindou masih sempat-sempatnya menawarkan barang dagangannya untuk dijadikan oleh-oleh. Dan khusus Julia, Shindou mengembalikan gelangnya yang sudah diperbaiki. "Ini, kuperbaiki. Ini dari Godmother kan?" kata Shindou. "Hah? Bagaimana kau tahu?" tanya Julia. "Aku merasakannya. Nona Mitsue itu teman lamaku," jawab Shindou. Nah, karena ucapan itu, Julia langsung berubah pikiran. Dia berteman dengan Godmother? Ternyata dia bukan penipu, ucap Julia di dalam hatinya. Lalu, Shindou bertanya, "Kenapa kau ikut tur ini?" "Karena aku ingin menjadi kuat sepertimu dan Godmother," jawab Julia. "Tolong ajari aku," lanjutnya. "Oh, tentu saja. Kau boleh datang kapan saja," balas Shindou. Nah, panel ditutup dengan memperlihatkan Miko yang datang seorang diri ke toko milik Godmother. Namun, beliau tidak ada di sana dan chapter pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.